Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan kakak Kak Nurjana dengan nomor NIM 134241060, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Komputer dan Pendidikan Universitas Budi Waluyo. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Yuk kita mulai. Baik, sekarang kakak ingin mengetes semangat kalian terlebih dahulu ya. Kita akan melaksanakan tepuk semangat terlebih dahulu. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Pada kesempatan ini, kakak akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 5, bab 2, buku jendela dunia.
Apakah teman-teman sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar materi tentang teks fiksi dan non-fiksi. Dan di akhir pembelajaran nanti akan ada kuis seru loh. Kita simak sama-sama yuk. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks fiksi dan non-fiksi dengan kata-kata sendiri, menyebutkan contoh teks fiksi dan non-fiksi di sekitar, membedakan ciri-ciri teks fiksi dan non-fiksi dengan tepat, dan menentukan suatu bacaan termasuk teks fiksi atau non-fiksi. Yang pertama ada pengertian teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan penulis. Isi teks fiksi tidak nyata dan tidak berdasarkan fakta, melainkan hasil rekaan atau pendapat penulis. Contoh teks fiksi adalah novel, cerpen, dongeng, fabel, puisi, dan naskah drama. Semua contoh tersebut termasuk teks fiksi karena bersifat imajinatif. Dan yang kedua, ada pengertian teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan kejadian nyata, fakta, dan data. Isi teks non-fiksi tidak dibuat-buat, tetapi sesuai dengan kenyataan. Contoh dari teks non-fiksi adalah artikel, ensiklopedia, buku panduan, surat, dan buku pelajaran. Contohnya ensiklopedia dinosaurus berisi tentang informasi berdasarkan hasil penelitian sehingga isinya bersifat fakta. Selanjutnya ada tujuan teks fiksi dan tujuan teks non-fiksi. Tujuan teks fiksi adalah untuk menghibur pembaca dan menyampaikan pesan melalui cerita. Sedangkan tujuan teks non-fiksi adalah untuk memberikan pengetahuan, menjelaskan informasi, dan memaparkan fakta. Untuk selanjutnya, ada ciri-ciri teks fiksi. Yang pertama, memiliki alur cerita atau narasi, dan yang kedua, mengandung unsur intrinsik dan ekstrinsik seperti tokoh, latar, tema, dan amanat. Yang ketiga, memiliki tokoh protagonis dan antagonis serta konflik. Dan yang terakhir, menggunakan dialog, deskripsi tempat, dan keterangan waktu. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri non-fiksi. Yang pertama, berdasarkan dengan kisah atau kejadian nyata. Dan yang kedua, disusun berdasarkan pengamatan, data, dan sumber terpercaya. Dan yang ketiga, fakta disajikan tanpa rekayasa atau imajinatif. Dan yang keempat, menggunakan bahasa denotatif atau bahasa yang bermakna sebenarnya. Dan teman-teman, kita sudah memasuki kuis seru ya. Kalian bisa menebak jawabannya antara fiksi dan non-fiksi. Kakak beri waktu 10 detik untuk menjawab pertanyaan kakak. Oke, waktu sudah habis. Kalian bisa menjawab pertanyaan kakak di kolom komentar ya. Nah teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita khayalan atau imajinasi penulis dan bertujuan untuk menghibur pembaca. Sedangkan teks non-fiksi adalah teks yang berisi fakta dan kejadian nyata serta bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan. Dengan memahami perbedaan teks fiksi dan non-fiksi, kita dapat memilih bacaan yang sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman. Sekarang kakak ingin mengajak kalian untuk refleksi sejenak ya. Coba jawab pertanyaan berikut di rumah atau di kolom komentar. Yang pertama, hari ini teks apa yang paling kamu pahami? Teks fiksi atau teks non-fiksi? Yang kedua, sebutkan satu contoh teks fiksi dan satu contoh teks non-fiksi yang pernah kamu baca. Yang ketiga, menurutmu mengapa kita perlu membedakan teks fiksi dan teks non-fiksi? Silahkan tulis jawaban kalian ya. Tidak perlu takut salah, yang penting berani mencoba.
Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah belajar dengan sangat baik hari ini. Tetap semangat belajar, rajin membaca, dan jangan lupa praktikkan apa yang sudah dipelajari. Nah, alhamdulillah, usai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang kakak sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Sekian dari kakak, mohon maaf bila ada kesalahan yang telah disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.